spotlight dunia adalah di Indonesia. Dan di sini adalah waktu untuk kita memperkenalkan Indonesia. I believe the young generation of Indonesia, saya percaya itu. Lalu bagaimana mengupgrade atau menaikkan kelas pengusaha tersebut? Karena the gap is so big. Yeah. We need to fix that. Salah satu yang saya selalu bilang tuh ASA, authenticity, spirituality, dan agility. Untuk apa? ASA itu kan harapan. Dimarahin nih sama laki-laki semua. Gak apa-apa. No, but seriously I believe that bahwa wanita itu lebih kuat dibanding pria. Hai, selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya bersama aku Putri Tanjung. Balik lagi, kali ini kita ngobrol di studio lagi. Ada tamu super spesial hari ini yang pastinya sangat menginspirasi. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe CXO Media. Jangan lupa bisa dengerin full version Ngobrol Sore Semaunya di Spotify. Jadi without further ado, mari kita tepuk tangan dan warm welcome ke Pak Arsyad Rashid. Halo, hai Putri. Finally, I know, I'm sorry. so after reschedule akhirnya bisa bertemu dan ngobrol. Karena lewat itu lagi banyak mikir. Lagi banyak mikir ya, banyak pertimbangan ya Pak ya. Pertimbangan, terus banyak, ya dan banyak yang harus dilakukan. How are you? I'm fine. Physically and mentally? Fine. I'm That's always good. so now I'm in new challenge Yes. of my life. Belum pernah ngalamin apa yang mau saya lakukan. Okay. So it's gonna be interesting for the next 8 months, 8 It's bulan gonna ke be depan nih. It's gonna be very exciting and interesting. Yes. Pak, tapi sebelum kita ngomongin sama role barunya, aku mau ngomongin yang light dulu nih Pak. Yeah. Sebelum yang agak berat kita ngomongin light dulu. Waktu itu Pak Arsyad sempat viral gara-gara ngomongin soal skincare Pak Arsyad. Katanya skincare-nya adalah pakai body lotion di muka juga. Itu bener gak sih Pak? Bener, this is the truth. Masa sih? Truth but nothing but the truth. Beneran. Karena efisiennya. Efisiensi beneran. Beneran, serius. Itu bener-bener serius. Itu dari dulu? Dari dulu. Jadi dari mulai kapan ya? Dari mulai sekolah. Dari Jadi mulai udah kebiasaan. Kali mungkin waktu itu kan gini. Udah ada di situ kan. Jadi waktu itu kering. Pertama awal kering. Awalnya kering. Waktu dulu masih sekolah. Awal-awal when I come back tuh. Mulainya kalau nggak salah actually saya ambil lotion my mom waktu awal dulu ya. Tapi ini lotion, body lotion berarti kan? Body lotion ya udah dari situ saya pakai cuman ya udah dari gara-gara itu sejak itu pokoknya body lotion. Of course mereknya waktu itu berubah lah ya akhirnya. Terus akhirnya udah satu aja jadi simple gitu kan. Oke. It's true, bener. Bukannya ini. Kalau sabun muka? Nggak pakai sabun aja apapun yang ini saya pakai sabun habis itu udah simple no efficient ya Pak? efficient kan Jadi sabunnya bisa buat semua, body lotion juga buat sebadan ya? Iya jadi kan kalau mau traveling paling enak iya kan, benar, jadi gak banyak ya skincare-nya ya? Cuma satu lotion untuk everything, satu soap untuk semuanya. Tapi bagus loh Pak, you look glowing loh. I hope so. Ya. Iya, mungkin kita harus coba ya teman-teman pakai body lotion ya. Kita coba pakai body lotion. Tapi Pak, talking about this year, tadi Pak Arsyad bilang there's a lot of new challenges ahead. Tapi aku pengen tahu sekarang udah bulan Oktober. Cepat banget ya Pak. Ini almost terasa. End of the year loh. Oh yes. What's the highlight of your 2023 so far? Okay, 2023. I think 2023 ini gini. Jadi highlightnya I think ASEAN. Oke. KTT ASEAN. Iya. Kenapa KTT ASEAN? Because it's a big thing, right? Yes. Dan I was honored ya. Saya dipilih jadi chair untuk yang namanya ASEAN Business Advisory Council. Iya. Terus habis itu kan kita mesti buat acara nih, gitu kan. Jadi saya muter ke setiap negara ASEAN. Setiap negara datengin. Terus kita ngobrol sama siapa namanya, sama businesses di sana, sama menteri, sama segala macam kan, stakeholders. It's one of my interesting trip, highlight and interesting trip. Kenapa? Saya belajar banyak, mendengarkan. Kan pertanyaannya simpel, cuman
masih mau ASEAN gak sih? Kan cuma gitu. Habis itu tanya lagi kalau udah mau ASEAN pengen ngapain? Kan gitu. Bener. Nah jadi interesting bagaimana jawaban dari semuanya dan akhirnya kemarin alhamdulillah di puncaknya itu lebih dari 3.000 yang hadir dari hampir 48 negara ya kan wah and that's for me is highlights of the year. Congratulations Thank Pak. you very much. Pak, tapi aku penasaran, kan Bapak punya the privilege of keliling gitu ya, ASEAN, dan belajar banyak dari mereka juga gitu. Apa sih Pak ya, sebenarnya mereka tuh melihat Indonesia sekarang tuh seperti apa? Mereka melihat Indonesia is the big brother. Oke. Dia melihat Indonesia nih, we need a leader. Dia bilang. And our leader is Indonesia. Karena kan coba gini, karena bukan apa, udah jelas lah. Kalau kita bicara bayangin populasi ASEAN semua ya. Digabungin tuh 650-an juta misalnya ya. Indonesia itu udah 270 juta lah, 280 juta. Basically ASEAN is Indonesia. Betul gak? True. Jadi mereka melihat juga itu dan lebih lagi gini. Mereka melihat bahwa wow, Indonesia ini dipercaya dunia sekarang. Ya kan? Indonesia satu-satunya negara ya yang bukan ASEAN yang ada satu-satunya negara ASEAN yang ada di G20. Misalnya. Terus juga lebih lagi Indonesia sekarang seluruh dunia melihat Indonesia. Betul. Dan sekarang kalau kita melihat ASEAN bisa dilihat bahwa negara mana sih yang di ASEAN ini sebetulnya yang banyak istilahnya dilirik oleh investor. Salah satunya Indonesia. Dan everybody is coming here ke ASEAN. Jadi dan ini menjadi center of growth, ya kan? Jadi semuanya melihat, wow Indonesia tuh top gitu. Terus mereka lihat lagi nih, misalnya like Putri, a lot of young entrepreneurs yang dilihat, a lot of young leaders yang dilihat, a lot of women leaders yang ada. Jadi, walaupun belum terlalu banyak Pak. Belum terlalu banyak, setuju, belum terlalu banyak, tapi sudah mulai kelihatan. Right? Betul. And itu bukan nggak di semua negara ada loh, gitu loh. Jadi we have a lot dari mulai manusianya, sumber daya alamnya, apalagi kan we have a lot of things, semuanya ada di sini. Betul. Ya kan, apapun ada istilahnya. Betul. Jadi we should be proud, bangga menjadi orang Indonesia. Dan ini waktunya, nih ASEAN itu selama ini itu sangat silent katanya. Nah sekarang sudah waktunya untuk kita bicara. Dan mereka mengharapkan Indonesia menjadi leadernya. Nah, Pak, aku setuju sumber daya manusia kita juga bagus banget, opportunity banyak gitu ya. Kedua, ya kita lihat lah ya, there's a lot of leaders. Sekarang juga kita tahu UMKM kita juga sangat maju. Terus juga natural resources juga sangat luar biasa di Indonesia gitu ya. Tapi sebenarnya Pak, after meeting a lot of people gitu ya, bertukar pikiran sama delegasi-delegasi ASEAN gitu. Sebenarnya what's the biggest challenge yang Indonesia lagi hadapi sekarang? And what can we do? Gini, I think challenge-nya bukan hanya untuk Indonesia. Tapi menjadi challenge of ASEAN. Itu adalah sumber daya manusia. Balik lagi orang. The people. So it's like this kan, coba contoh. Sekarang kita selalu bilang bahasa kerennya kan demographic dividends. Betul. Yang dimana pada saat ini, ya contoh lah tahun ini nih pemilih nih tahun ini 30% yang pertama kali milih. Betul. Right? 30% lagi itu pemilih kedua kali. Betul. So sisanya, 60% are Gen Z and millennials So that represent apa? Itu membawa banyak yang muda-muda. Betul. Ya kan? Nah tapi yang menjadi challenge adalah begini. Sekarang kan ada bahasa satu lagi namanya revolusi industri 4.0. What is it about? This revolusi industri. Basically digitalization. Ya kan? Positifnya bagus. Productivity akan naik, akan lebih efisien, lebih keren, lebih asik ya. Dan semuanya digital. Tapi apa yang terjadi on the other side of the coin? Lapangan pekerjaan akan berkurang. Betul. In a way. Kenapa? Karena tadi diotomatisasi, digitalisasi. Betul. Dengan adanya AI segala macam ya Pak. Ada lagi AI dan semuanya. Betul. And then lebih lagi apa? The skill akan berbeda yang dibutuhkan. Nah ini menjadi PR. Jadi saya katakan selalu ini bisa terjadi revolusi sosial nih. Kalau tidak terjadi kita melakukan sesuatu, bukan revolusi industri. Nah kenapa jadi situ? Karena apa? Pertama gini, pekerja dan buruh. We have to do upskilling, reskilling for them. Betul. Habis gitu bicara mengenai adik-adik atau anak-anak yang akan baru keluar dari sekolah. Betul. Itu kan perlu skill. Skillnya apa? Pertanyaan yang benar gitu lah. Makanya itu salah satu ya waktu pas kita bicara
Waktu saya dikatakan ini, waktu itu kan saya diajak masuk jadi bagian daripada tim vokasi nasional yang ditunjuk oleh Pak Presiden. Nah salah satu kita diskusi waktu itu, oke, petanya mana nih ya, peta skill ya. Kan kita mesti ada peta skillnya dong. Skill apa yang kita butuhkan. Betul. Nah ini menjadi, mohon maaf, kita bilang pertanyaan, apa ya gitu. Nggak ada kok. Nah kenapa nggak ada? Bukan ada yang kenapa mereka tidak melakukan dan membuat. Tapi gini, kalau untuk buat peta skill kan kita mesti tahu dulu kita mau ngapain sih Indonesia. Bener dong, industrialisasi Indonesia mau kemana? Arahnya? Hilirisasi kita, industri mana, sektor mana yang mau kita masuk itu semua. Dari situ baru kita bisa bilang, teknologi yang dibutuhkan adalah ABC. Betul. Untuk ke sana. Betul. Ya kan? Setelah itu baru kita tahu apa? Oh skill apa yang dibutuhkan. Dan kita punya peta skill. Kalau kita udah punya peta skill, baru bisa kita programkan. Untuk apa? Untuk vokasi, untuk lain-lain. Nah Pak, ini menarik karena kan kita tahu ya bahwa tadi again sumber daya manusia kan adalah core of our country. Itu adalah core gitu. Apalagi sekarang kita tahu competitive advantage sebuah sumber daya manusia harus semakin naik dan semakin naik gitu ya. Karena kompetisinya semakin ketat. Dan kita berkompetisi bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia gitu ya Pak. Setuju. Nah sekarang kita tahu bahwa untuk upskilling dan segala macamnya butuh proses Pak. Nah kita balik ke tadi Bapak bilang program. Sebenarnya Pak, program seperti apa sih yang efektif tapi juga cepat? Karena kalau misalkan gak cepat, menurut aku kata kuncinya cepat ya Pak. Karena kalau gak cepat ya kita pasti akan terus ketinggalan. Seneng tuh saya, kita mesti gerak cepat. Iya, kita harus cepat. Nah jadi sebenarnya apa nih Pak? Kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk kita bisa menaikkan sumber daya manusia kita dengan cepat? Ada beberapa hal. Yang paling utama dari semua menurut saya gini lah. Intinya praktek. Lebih banyak praktek daripada teori. Gitu ya, jangan kita belajar teori aja tapi nggak praktek-praktek. So mestinya lebih banyak praktek. Makanya kan itu adalah substance daripada vokasi. Maka itu penting sekali. Sebagai contoh deh ya, misalnya I was looking at bagaimana sih Korea ini bisa jago banget, Korean pop, bikin K-pop, K-drama lah segala macam. The creative industry is going very strong and supporting the economy. Yes. Tapi kalau kita lihat ke belakang, kita lihat core waktu itu, apa sih salah satu sukses bumbu suksesnya daripada yang namanya let's say K-drama di sana dari Korea. Kalau kita lihat vokasinya, kenapa? Contoh script writing, misalnya gitu kan? Itu script writer sana ada yang mohon maaf, ada yang udah 60-an, umur 60 tiba-tiba karena dia suka, dia masuk vokasi, dia ambil, habis gitu dia menulis ibu-ibu ini misalnya. Ternyata skripnya bagus gitu kan. Kenapa? Mungkin dulu gak sempet, sekarang dia bisa melakukannya. Nah hal ini terjadi misalnya. Dan itu membuat Indonesia, mohon maaf ya, misalnya kayak script writing ya. Kita perlu lebih banyak, perlu dalam lagi. Saya pernah dalam dunia ini nih, dunia bikin sinetron segala macam dulu kan. Terus sekarang ini ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang sama gitu kan. Loh kok masih juga permasalahannya itu ya? Gitu. Berarti apa? Talenta-talenta itu kita masih kurang. Betul. Right? Jadi itu sebagai salah satu contoh. Dan jadi memang sangat mungkin yang vokasi tadi, yang sangat to the point, apa yang kita butuhkan skill tadi, itu yang kita lakukan, langsung praktek gitu kan. Nah di sisi lain juga Putri, selain ini kita juga harus mungkin memikirkan kembali dan dimana ini saya penting sekali. Salah satu yang saya ini kan adalah istilahnya bagaimana kita mengirim adik-adik kita, teman ini, pergi ke luar negeri. Untuk apa? Prakteknya di luar aja. Karena some industri belum ada di Indonesia. Jadi ya udah praktek kerjanya di sana gitu. Pas balik dapat sertifikasi gitu. Nah, lebih lanjut lagi yang kita harus pikirin nih ke depan. Bagaimana nih supaya kan kita sekarang ada dua sistem. Sistem di pendidikan di bawah Kementerian Agama, satu lagi di bawah Kementerian Pendidikan. Nah, ini juga gimana nih, ya kan? Karena tadi kita mesti mengisi tadi balik-balik lagi. Saya merasa bahwa penting sekali vokasi ini, saya ngomong vokasi terus nih, karena bukan apa, saya merasa itu menjadi salah satu kunci. Contoh di Jerman, di Swiss, di mana-mana, itu kan dalam education systemnya, pendidikannya, vokasi itu masuk dalamnya. Jadi mereka bisa memilih jalur vokasi atau tidak. Yang dimana di situ mereka kan gini, nggak semua berada. Ya kan kadang-kadang kata kasihan, ada saudara-saudara kita yang memang harus membantu keluarganya. Nah kalau dia ada ambil satu sertifikat misalnya, dia bisa kerja dulu. Habis gitu dia mau upgrade, dia ambil lagi kelas, dia ambil sertifikat lagi, baru dia kerja lagi. Dengan demikian bisa membantu keluarga, tapi di sisi lain dia juga bisa mengupgrade
kehidupannya dan juga bisa mendapatkan education. Nah itu penting. Makanya penting juga untuk kolaborasi antar banyak pihak juga ya Pak untuk mewujudkan ini. Penting. Iya. Kata-kata kalau waktu saya masuk misalnya waktu itu saya lagi cuti nih di Kadin. Nah itu nanti kita mau bahas nih soal Bapak cuti di Kadin nih. Lagi time off tuh. Lagi time off di sana salah satu waktu saya masuk pertama kali. Saya mengatakan saya mau bikin motonya apa? Inklusif, kolaboratif. Itu waktu pertama kali saya mulai masuk. Akhirnya saya tambah lagi atau lagi progresif. So inklusif, kolaboratif dan progresif. Nah, kolaboratif itu penting. Dan kata-kata saya, jadi saya bilang Indonesia itu unik. Iya. Jadi kita itu punya nilai-nilai namanya gotong royong kan. Betul. I interpreted gotong royong itu adalah sebagai inclusive collaboration. Iya. Ya. Jadi kolaborasi secara inklusif, itulah gotong royong. Jadi buat saya kolaborasi kata kunci. Itu harus kita lakukan. Sudah waktunya untuk kita just bekerja sama, berkolaborasi, saling mengisi. Bagaimana bisa saling yang namanya creating satu synergy values di antara kita. Ataupun complementary values. Ya. Pak ngomongin soal Kadin, ngomongin soal kolaborasi. Kata kolaborasi kan sangat dekat sama pendorong ekonomi utama kita yaitu adalah UMKM. Dan Bapak kan juga sangat sering banget berkontribusi dan membantu banyak sekali UMKM. Betul. Pak aku ingin tahu dari kacamata Pak Arsyad ya, UMKM Indonesia tuh sekarang seperti apa sih Pak? Saya bilang gini, unfortunately menurut saya. Oh ya, nah makanya nih gimana Pak? Oke, gini, UMKM, ya kan, usaha mikro, kecil, menengah. Oke, unfortunately masih banyak yang menjadi pengusaha-pengusaha itu masih di level mikro, ataupun kecil. Iya. Masih jarang yang di menengah. Ya apalagi yang besar. Betul. Ya. Ini menjadi PR kita. Nah, malahan let me borrow this from kata-kata dari Presiden Bong Marcos kemarin waktu pas saya presentasi saya ngomong Presiden Marcos bilang Arsyad bukan hanya mikro dia bilang nano katanya. Bayangin lebih kecil lagi gitu kan. Nah, itulah persoalan kita. Iya. Padahal ini adalah fondasi kita. Nah, jadi apa? Berarti tugas kita dua hal. Kalau bicara di Kadin dan bicara bangsa kita lah ya. Iya. Kita bicara pertama harus menciptakan lebih banyak entrepreneur ataupun pengusaha-pengusaha. Yang kedua masih lumayan kecil ya Pak persentasenya ya. Masih kecil, 3-4%. 3,4. Betul, masih kecil sekali. Nah sekarang pertama menciptakan lebih banyak pengusaha. Lalu bagaimana mengupgrade atau menaikkan kelas pengusaha tersebut. Dari yang nano jadi dari mikro ke kecil ke menengah. Tujuan kita paling banyak tuh mesti menengah. Betul. Malahan kalau bisa menengah kita buat yang besar-besar. Iya. Karena the gap is so big. Iya. We need to fix that. Kita harus membereskan itu. Dan itu menguatkan ekonomi kita, fondasi ekonomi kita. Dan apalagi kalau UMKM banyak, transaksi di antara kita. Jadi kalau saya karena gini, jangan sampai waktu mikir UMKM ya, itu selalu mikirnya cuma hanya makanan. Hanya mikirin jualan-jualan betul, apalah. Biasanya kalau kata Pak Tetan kerupuk keripik. Iya, jangan mikir gitu bahwa UMKM itu luas loh. Betul. Dalam semua sektor. Iya. Ya kan makanya kalau bicara secara ini kita harus bangun ekosistem. Betul, setuju. Iya kan. Jadi misalnya industri kendaraan listrik. Iya. Kita mesti buat ekosistem kendaraan listrik yang dimana ada domain yang besar, manufacturing dan segala macam. Tapi kita harus ngajak nih. Iya kan teman-teman UMKM yang menengah, yang kecil semua ini ikut serta di dalam ekosistem ini. Betul. Supaya tadi mengupgrade semuanya. Jadi kita harus pikirin hulu ke hilirnya ya Pak? Harus kudu mesti. So sebenarnya Pak, what's the biggest challenge yang Bapak lihat di lapangan gitu? Apa sih sebenarnya the biggest challenge yang UMKM kita lagi rasakan Pak? Akses pendanaan. Kelihatannya simple dari dulu ngomongnya ini terus. Itu terus ya Pak? Akses pendanaan. Ya. Tapi gini loh. Persoalan tadi, waktu kita bicara nano, kita bicara mikro. Iya. Kebanyakan saudara-saudara kita itu semuanya kebanyakan informal. Ya, makanya kan ini presiden sudah membuat, dia bilang, udahlah kita bikin PT perorangan, gitu kan. Itu kan untuk menjawab itu sebetulnya. Kita pengen semua itu masuk menjadi formal. Supaya mereka bisa dapat akses, dia masuk ke lembaga keuangan dan segala macam. Supaya mereka bisa punya rekening, mereka punya itu, kalau eksistensinya ada. Nah, barulah bisa mendapatkan pendanaan, gitu kan. Nah ini perlu satu proses, satu edukasi gitu yang harus kita mendorong gitu. Nah ini kerja bersama, kolaborasi tadi. Betul, itu proses yang panjang soalnya itu Pak. Panjang sekali, tapi tadi kuncinya saya punya keyakinan. Tapi gini loh, bahwa inovasi kita tinggi loh. Coba bagaimana how kreatif industri kita dan semuanya, ya kan.
We are very rich dalam itu semua, very rich, ya betul. kan? Yang belum tentu dipunyain yang lain. Setuju. Makanya saya kadang-kadang mikir, Bali kok bisa terkenal ya? Iya. Apakah beachnya bagus? Gak terbagus-bagus banget kalau di-compare kan. Kalau bilangin, tapi gini loh, kulturnya itu Betul. yang membuat Bali spesial. Ya kan, Setuju. selain alam, tapi juga manusia dan juga culture-nya. Betul. Jadi balik ke UMKM, itu ada kerjaan PR besar kita bersama. Ya. Harus. Dan talking about UMKM yang salah satunya yang aku sangat banggakan adalah sebenarnya driver UMKM itu banyak perempuan, Pak. Nah, kita ngomongin soal Setuju. woman entrepreneur. Bapak melihatnya gimana? Apakah masih jauh nih Pak kita ke arah equality? Apa Bapak merasa sekarang opportunity udah semakin banyak dan terbuka untuk perempuan? How's the current condition Pak? Current conditionnya gini, kalau mau dilihat sekarang ini sudah lebih banyak women leaders. Iya. Tetapi we need more. Agree. We need more. Dan I'm one of the person yang misalnya contoh ya sebagai simbolik aja di Kadin nih waktu saya buat pengurusan. Iya. Ya, saya bikin kayak model pemerintah, aku bikin 4 menko, saya bikin istilahnya 4 menko. Nah 4 menko ini 2 wanita, 2 pria. Kenapa? Simbolik sekali. Bahwa harus ada women leaders. Betul. Ya kan? Nah ini penting gitu loh. Nah ini yang harus menjadi bagian dari suatu push ya kita lakukan. Dan tadi benar sekali entrepreneurs yang ada, saya bertemu di mana-mana tuh banyak yang woman. Iya. Ya. Dan to be very frank, woman itu dimarahin nih sama laki-laki semua. Gak apa-apa. No, but seriously I believe that bahwa wanita tuh lebih kuat dibanding pria. Lebih kuatnya dalam apa nih Pak? Masalah pertama gini, bicara dalam semua aspek. Misalnya commitment. I think the commitment of wanita itu lebih hebat dibanding pria. Contoh lagi, misalnya perbedaan lebih lanjut lagi misalnya wanita itu the drive, ya kan. Terus gini, laki-laki tuh kalau udah multitasking, nggak bisa ya Pak? Nggak bisa. Itu fakta loh. Tim aku yang perempuan banyak kayak iya. Bener, saya lagi ngomong bisa pindah lagi. Gue bakal bingung saya. Itu kan. Iya. Ini bisa buat ini, bisa ini segala macam. Jadi bisa melakukan banyak hal dalam sekali ya Pak. Dan gini loh, menjadi seorang wanita, bagaimana mungkin seperti Putri nanti menjadi seorang kan wanita sebagai orang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang eksekutif. That's multi role. True. Ya kan? True. Dan harus menyiapkan untuk suaminya kan. Wow. I mean, it's a very big tapi ya tadi balik kepada woman. Kita perlu menciptakan lebih banyak lagi pengusaha-pengusaha wanita, tapi lebih leadersnya juga wanita. Yang kelihatan sudah ada, tapi harus lebih banyak lagi. Kemarin beberapa hari lalu kita kedatangan Pak Ganjar. Dan Pak Ganjar juga ngomongin soal perempuan Pak. How important woman leaders buat beliau. Dan beliau bilang beliau pingin nanti timnya akan banyak lah perempuan gitu. Iya bener, pengennya itu dia. Gak usah. Nah sebelum Bapak nanya lebih lanjut. Aku lumayan kaget nih Pak. Kenapa aku lumayan kaget karena waktu itu aku lihat Pak Arsyad very active, you're very busy, aktif banget di Kadin. Terus tiba-tiba out of nowhere Bapak menjadi ketua tim pemenangannya Pak Ganjar. Please tell me the story Pak. It's a very interesting. First of all, waktu pertama kali dan waktu yang gilanya waktu itu gini loh, waktu Gimana, pas ada Pak? announcement kan di announce. Saya lagi acara ASEAN waktu itu, ya kan, lagi acara ASEAN waktu itu kalau nggak salah mau acara ASEAN Business Award waktu itu. Saya baru datang ke Ritz-Carlton, gitu, tiba-tiba dia datang, Tum, ada apa? Baca berita, ternyata announcement mengenai saya diangkat menjadi ketua umum TPN. Saya bilang, ya Allah. Ini subjeknya, objeknya nggak tahu. Objeknya nggak tahu gitu kan. Orang bilang bohong loh, enggak. Pada waktu itu keluarga saya telepon sampai menanyakan, kan saya udah janji. Apapun dalam membuat suatu keputusan, ini kan nggak keputusan nggak kecil. Betul. Itu kita selalu membuat keputusan bersama, gitu bersama kan. Keluarga ya, Pak? Keluarga itu paling utama.
Terus saya juga belum bicara, ya kan sama organisasi, sama korporasi, sama partner, waduh urusannya kan panjang. Iya. Cuma jadi bertanya-tanya, dibilang bohong gitu kan. Memang bener Emang kok, nggak tahu gitu sampai ya udahlah. Tapi suatu kehormatan, makanya saya katakan waktu itu suatu kehormatan, makanya saya kaget gitu kan. Nah, jadi kalau pernah ada yang ngomong pernah ini pernah, ada yang pernah memanggil saya pernah. Tapi kan nggak pernah official dong. Kalau misalnya saya membayangkan, nggak pernah secara langsung kan. Ya kan, tapi ternyata rupanya waktu itu mestinya itu kan rapat tertutup. Ternyata mungkin energi untuk mengeluarkan berita itu sudah duluan. Semua berasumsi kali gitu kan. Padahal si subjek dan objek ini belum diajak bicara dalam konteks ini kan. Bilang kan misalnya gini, if you wanna hire someone misalnya sebagai CEO atau gimana kan dipanggil. Betul. Ayo dong, ini ada ini nih, tas Anda ini, target Anda ini begini, ini mau begini. Iya. Gimana? Iya. Kami sudah sepakat untuk ngangkat Anda, tapi bagaimana? Anda siap? Ini mau atau gimana? Kan gitu. Iya. Saya lihat gini loh. Pertama, saya tuh ada kegelisahan. Oke. Kegelisahan yang saya lihat gitu ya kepada adik-adik, anak-anak yang ada ya, adik-adik semua yang muda-muda, ada antipati terhadap politik. Istilahnya, pusing lah politik tuh, udah dah nggak mau tahu dah kan gitu. Padahal politik itu penting di dalam karena politik itu shape the country. Policies, rekomendasi ke depan, kebijakan ke depan. Nah, ini saya mau bikin kenapa sih pada gitu? Karena saya ngerti sih. Karena kayaknya politik tuh buruk gitu ya. Busuk gitu kayak. Abis gitu kok politik ini ribut-ribut terus. Kok politik ini bikin tegang. Nah, ini salah. Kan, tapi Bapak bukannya pas masuk politik Bapak tidak merasakan itu? Enggak. Saya nggak mau pikirin itu. Kalau kita mikirnya gitu semua, ya jadi hitam, jadi pusing. Kita enteng-enteng aja, asik-asik aja. Kita harus membuat ini menjadi asik-asik. Demokrasi, kalau kita mau demokrasi, memilih itu adalah bagian daripada demokrasi dong. Right? Itulah bagian daripada demokrasi. Jadi akhirnya gimana pun ujung-ujungnya Anda punya hak. Dan harus memilih. Dan hak itu harus kita pegang. Kenapa? Itu shaping the country. Siapa yang Anda pilih? Who is going to be the next running the country? Siapa leadernya? Leadernya siapa? Penting sekali. Nah, jadi saya pikir kalau saya ingin merubah itu, saya harus ikut bagian daripada itu. Itu satu. Yang kedua, saya juga melihat bahwa ini nih ke depan untuk Indonesia sangat kritikal. 10-15 tahun ke depan. Kenapa? Yang tadi kita bicara bahwa 10-15 tahun ini adalah bagian Indonesia to be or not to be. Indonesia kalau ingin menjadi negara yang maju, ya kan Indonesia maju, nih itu kan kata-katanya udah Indonesia maju. Berarti kan Indonesia harus jadi maju, menjadi negara maju. Nah, untuk ke sana ini nggak mudah. Tantangan yang tadi Putri katakan, sumber daya manusia, sumber daya alam dan segala macamnya. Ini penting sekali, right? So dengan demikian, saya ingin bagian daripada mengisi visi misi dan juga pemikiran ke depan. Dan supaya apa yang sudah dibangun oleh Pak Joko Widodo selama 10 tahun ini harus dilanjutkan. Contoh, infrastruktur harus diselesaikan. Karena apa? Infrastruktur ini meng-create efisiensi, ya kan? Habis itu tugas kita selain menyelesaikan infrastruktur, membangun di atas infrastruktur ini program-program yang memastikan kita menuju Indonesia maju. Untuk tadi, nah kalau saya ingin shaping that, saya juga ingin bagian daripada bagaimana nih, gitu kan, supaya bisa terjadi, memastikan, ya kan, itu ikut serta, ya kan, jadi supaya into influence gitu. Nah, lebih lanjut lagi. Saya punya pilihan memang Mas Ganjar, gitu, dan saya merasa bahwa Mas Ganjar inilah akan leader yang tepat buat saya. Setiap orang kan boleh milih, boleh dong Pak. Dan itu kan punya haknya, itu kan asiknya di situ. Tapi buat saya memilih seorang Ganjar Pranowo. Kenapa Ganjar Pranowo? Karena buat saya melihat gini, pertama beliau tuh datang dari keluarga sederhana, yang naik ya, anak seorang polisi loh, ya kan. Beliau bukan hanya hidup dengan rakyat, beliau ada bagian daripada merasai yang dikatakan isi dan merasai apa yang dideritakan, diinginkan oleh rakyat kecil, menengah semua ini. Ini kan penting untuk kita. Kalau merasai itu nggak gampang loh. Kalau nggak bagian daripada proses kehidupan, kita nggak merasai. Nah, itu ada di Ganjar. Habis gitu, beliau
sekolah, ya kan, keluar dari tempat kecil di Jawa Tengah sana sekolah. Habis sekolah beliau masuk bekerja. Dari situ akhirnya beliau masuk ke dalam politik, masuk ke partai, akhirnya masuk dipilih menjadi legislatif. Selama 10 tahun beliau itu terekspos belajar untuk bikin regulasi. Betul. Which is penting loh, ya kan. Habis itu beliau 10 tahun lagi melakukan menjadi gubernur Jawa Tengah yang bukan teritorial, yang beliau itu memanage birokrasi, mengerti bagaimana untuk menjahitnya, ini efisiensi yang ada, nggak mudah loh, ya kan. Hal-hal ini adalah pengalaman dan beliau berarti punya track record yang jelas, ya. Nah, dengan demikian saya merasa, dan lebih lagi sih ini karakternya asik juga gitu, orang itu mau denger. Kadang-kadang kalau nggak denger pusing juga kita. Dia mau dengerin. Abis gitu beliau tuh easy going, nyantai, bisa ngobrol yuk gini-gini gitu. Saya nggak suka yang ini easy going, enak. Terus very authentic juga sih Pak. I like that word, authenticity, because salah satu yang saya selalu bilang tuh ASA, authentic, authenticity, spirituality, dan agility. And that is what I think is the leadership yang ada. Untuk ASA itu kan harapan. Setuju sih. Nah Pak, aku ada follow up question. Oke. Tadi kan Bapak bilang bahwa ini yang nonton Ngobrol Sore Semaunya, ini adalah sebenarnya the 60% voters gitu ya. Karena the Gen Z, the millennials gitu ya, early millennials. Which I agree. Tadi sama Bapak bilang bahwa ya mungkin di mata banyak sekali anak muda, politik itu something yang very scary, terus juga kayaknya udah jelek aja gitu Pak di mata kita gitu. Gimana cara Bapak meyakinkan us gitu ya, our generation, untuk gak apatis, untuk ikut terlibat, untuk mau vote, dan mungkin tadi Bapak bilang ya, kan Bapak tadi udah bilang bahwa masuk politik ternyata gak sekejam itu gitu. Mungkin you can share a bit Pak to us. Iya, kita mesti menjadi bagian untuk merubah ini semua. Kenapa? Tadi namanya pesta demokrasi, musuhnya pesta, musuhnya happy-happy, kan gitu. Nah, dalam proses ini gini, sekarang ini Indonesia tuh dalam proses, kalau bicara demokrasi, nah kehidupan Indonesia dulu deh ya, saya bicara gini. Saya mengatakan bahwa kehidupan Indonesia itu ada namanya first half, half time, and second half. Oke. Saya membayangkan kayak diri saya sendiri waktu itu midlife crisis, mau ngapain nih gitu kan. Nah Indonesia, babak pertama kehidupan Indonesia 1945 merdeka sampai 98. Waktu ada reformasi. Dari 98 sampai 2019 saya mengatakan itu namanya half time untuk Indonesia. Oke, itu apa? Mencari jati diri. Berbulak-balik mencari jati diri. Ya kan? Lalu ke babak kedua kehidupan 2019. Waktu Pak Jokowi, menurut saya simboliknya kenapa itu menjadi babak kedua. Waktu Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo masuk ke dalam kabinet. Itu wow. Big move. Itu kedewasaan berpolitik. Habis gitu yang kedua adalah waktu Pak Jokowi mengatakan ada visi. Wah sekarang kita ingin nomor 4 ekonomi besar dunia. Nah itu kita punya tujuan. Nah dengan itu, wow, kita sudah masuk ke babak kedua kehidupan Indonesia. Nah balik ke sana, dalam proses ini, yang sekarang kita ini lagi belajar demokrasi. Nah selama ini yang kita pilih orang aja. I like that guy, he's so cute, he's so reading, nah gitu ya. Oh this guy, nah nggak bisa. Not only that, itu nggak cukup. Yang harus kita lihat adalah gagasannya. Kita harus lihat apa yang mau dilakukan. Kita lihat apa. Nah ini kan adalah bagian konkretnya ya Pak. By shaping the country kan. Nah itulah makanya saya mengatakan harapan saya adalah bahwa tadi adik-adik semua ini semuanya, ayo kita ikut shape the country. Nah perlu ada engagement. Makanya contoh gini, peta jalan ya, peta jalan Indonesia Emas. Kita buat di Kadin tuh. Ini udah kita serahkan pada Pak Presiden, pemerintah. Nanti rencananya ini kita publish, kita mau kasih ke semua. Kenapa? Saya pengen mengharapkan bahwa yang muda-muda, right? I'm so muda sih tapi Bapak juga masih muda sih benar. Tapi I want to have all the young generation, millennial, Gen Z, whatever, all engage. Ngelihat itu, lihat deh, coba. Kalau ini komplainnya kira-kira kurang apa sih? Perlunya apa sih? Mau gimana sih? Supaya kita melakukannya bersama. Yuk let's build this country bersama-sama. Together, bergotong royong yang tadi dibilang kolaborasi. Ya kan?
Yuk sama-sama. Nah dengan begitu harapannya begini, engagementnya terjadi. Yuk kita bangun sama-sama. Nah ini bagian daripada dalam proses nanti visi misi Mas Ganjar. Juga saya bilang ini harus inklusif. Kita minta semua masukan dari semua orang. Siapapun sekecil apapun monggo. Nanti kita siapin PO Box, masukin semua ke sana istilahnya gitu ya. Ada email, jadi semua ada bisa phone. berkontribusi ya Pak? Bisa dong, harus. Itu bagian daripada proses engagement. Nah, di sini saya mengharapkan bahwa adik-adik semua ikutan. Yuk, mana nih yang harus kita iniin? Industri mana? Sektor apa? Mau ngapain? Yuk, bangun Indonesia bergotong royong. Pak, pandangan Bapak soal anak-anak muda nih, the generation Alpha, Gen Z gitu ya di Indonesia, itu seperti apa Pak? Nah ini di sini pertama begini. Saya ingin adik-adik semua ya, itu juga jangan lupa dengan nilai-nilai Indonesia. Itu adalah kearifan kita, kearifan Indonesia. Itu kekuatan kita juga ya Pak? Oh, itu sangat, itu menjadi kekuatan. Jadi nilai-nilai misalnya Bhinneka Tunggal Ika, nilai-nilai gotong royong, budi pekerti, ya. Dan kita harus memperjuangkan, mempertahankan budaya kita. Jangan kita contoh budaya luar. Budaya kita kaya loh. Betul. Ya kan? Nah, saya berharap, dan bukan saya mengatakan semua adik-adik gak punya itu, bukan. Tapi saya ingin, yuk perkuat yuk, sama kita preserve. Ya, jangan sampai hilang masa. Coba bayangin, salah satu yang saya bantu tuh masalah batik. Ya. Akhirnya saya waktu itu bikin rumah batik bersama teman-teman ya di sana. Waktu itu di Pekalongan bersama-sama. Itu apa sih? Itu bayangin sekarang banyak yang tidak mau lagi membatik. Kenapa? Gak keren. Gak keren deh. Oh, udah lihat tinggalin batik. Jadi lama-lama nanti gak ada lagi bikin batik. Sebagai contoh. Terus ada lagi apa? Misalnya banyak yang gak mau jadi petani. Karena dianggap wah gak keren, ini gak dapetin duitnya gak banyak nih, gak ada cuannya gitu kan. Padahal cuan banget tuh Pak. Padahal di negara lain petani itu kaya-kaya. Betul. Right? Nah ini something is wrong here. Nah inilah hal-hal yang saya berharap bahwa kedepannya yuk kita bangun bersama. Anda bisa jadi petani juga keren kok, ya kan? Kasih modernisasi, kasih teknologi, bagaimana inovasi bisa inovasi yang baru, Pak. bisa lebih produktif supaya tadi pembangunannya merata. Gitu. Nah jadi buat saya, I believe di dalam the young generation of Indonesia, saya percaya itu. Kita perlu dengan inovasi, kita perlu itu semuanya. Mari kita bersama-sama. Yang penting ini loh, harus sadar bahwa di luar sana, di luar Indonesia itu sedang perang. Kalau menurut saya, perangnya perang ekonomi. Betul. Iya kan? Yang dilakukan apa kalau perang ekonomi? Mereka meng-create produk, meng-create jasa-jasa. Iya kan? Yang dimana untuk kepentingan mereka. Nah ini kita harus jaga pasar kita harus jaga Indonesia, harus juga kita kompetitif, bukan jaga doang, tapi kita harus ofensif. Ofensifnya apa? Membuat produk dan jasa-jasa. Nah jadi ini waktunya untuk many of the Indonesian ini supaya yuk teruskan perjuangan kita. Arti kemerdekaan kita berbeda. Waktu itu 1945 kita perang, sekarang kita perang lagi nih. Dan harus menang. Perangnya gimana? Menangnya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara maju. Setuju, jadi kita bukan cuma jadi pasar doang, tapi juga jadi pemain ya Pak. Oh bukan pemain harus lagi. Jadi pemain We utama. have to be the creator, pemain utama, And we have to produksi. win. Yes. Nah Pak, kita tadi ngomongin soal muda kan nih, ngomongin soal anak muda. Jadi kita tadi kan udah agak berat nih Pak obrolannya. Waktu Bapak masih muda, cita-citanya apa Pak? Kenapa Cita-citanya apa waktu muda? Apa udah mau menjadi politisi, menjadi entrepreneur? Enggak, di sini nih. Di sini perbedaan mungkin ya, generasi dulu sama generasi sekarang. Oke. I can see it with my children gitu kan, bagaimana mereka grow up dan berbeda nih sama Beda saya. banget Beda banget. Cara berkomunikasi juga beda, semuanya beda gitu kan. Itu mungkin juga kadang-kadang mungkin ya. Karena banyak semua kepemimpinan daripada partai-partai politik-politik tadi yang Jolo ngomong itu. Itu banyaknya udah senior kan. Mungkin komunikasi jadi gak nyambung ya Pak. Ya, mungkin itu ya. Walaupun maksudnya itu baik loh. Cuman karena gak connect nih. Ya. Oke, balik kepada ini. Cita-cita muda. Cita muda. Waktu itu saya akhirnya cita-cita itu diberikan oleh ayah. Oh oke. Contoh gini. Karena apa? Yang saya lihat kan seorang ayah saya. Jadi ayah selalu bilang, Cat, dia bilang, ntar kalau gede tuh, Anda waktu mau sekolah jadi insinyur, dia bilang. Karena kalau insinyur dapat gaji tinggi, ya kan, dapat pasti ini, dia bilang.
Padahal mungkin itu cita-cita dia. Jadi digiring ya Pak, digiring sama Bapak. Dia bilang insinyur, right? Jadi waktu saya selesai SMA, that's why I decided. Saya apply untuk menjadi seorang engineer. Nah, cuma waktu itu kan mikir engineering apa? Ada yang keren pada waktu itu, namanya computer engineering. Computer engineering. Kalau dulu masih keren itu, masih baru tuh, masih bagian daripada electrical engineering, bagian elektro. Nah di situ, itulah akhirnya bilang wah udahlah, saya mau jadi insinyur, saya mau itu. Udah gitu pertama kali tuh, ya kan. Tapi waktu perjalanan udah masuk, akhirnya saya ambil sekolah di situ. Lama-lama saya bilang wah, ngeliatin orang berbisnis ini seru juga nih, asik juga nih. Akhirnya one day, ya itu bedanya. Kalau dulu kita takut sama orang tua gitu, kayaknya kalau sekarang kan waduh, diajak argumentasi gitu sekarang. Tapi nah tapi memang sebetulnya bagus. Kenapa? Saya senang sekali kita bisa ngobrol dan argumentasi dengan anak saya gitu ya. Nah, balik ke sana tadi, akhirnya belok nih Pak akhirnya nih. Udah akhirnya bisa datang ke ayah. Ya, datang ke ayah saya ngomong ke ayah. Pertama sih ngeri-ngeri juga, kata aduh gimana nih. Karena dia yang milihin waktu itu kan. Ayah bilang, ya, ayah bilang, saya manggil ayah. Ya, ini ya, ayah bilang, engineering bagus, ini gini. Tapi ayah pengen itu deh ya, pengen jadi businessman juga. Wah kalau boleh pengen pekerja, pengen jadi entrepreneur nanti, gini. Terus dia ketawa. Ya udah kalau emang itu pilihan kamu ambil. Wah, kaget dong. Kaget. Ternyata tahu apa? Karena asumsi. Ya asumsi udah takut duluan kan. udah takut duluan. Nah, akhirnya saya ambil bisnis. Tapi waktu itu aku pernah lihat di interview Bapak, emang orang tua tuh keras ya Pak? Mendidik Bapak tuh orang tua tuh cukup keras ya Pak? Cukup kayaknya. Ya, cukup keras. Cukup. Jadi gini, ayah saya tentara. Iya. Ayah tentara. Jadi itu. Nah terus ya, dan ibu tuh dari dulu gitu ya selalu bilang Acat harus dewasa, harus umur 5-6 tahun masih harus dewasa gitu kan. Ya, sekarang saya dari umur 5 tahun digituin. Digituin tuh harus dewasa gitu kan. Nah, akhirnya waktu itu gini kan, akhirnya saya pertama kali sekolah keluar. Iya. Ibu sama ayah umur berapa ya? 9, menjalan 10 tahun waktu itu. Waktu itu akhirnya dipilih perlu ke Singapura sekolah, ya kan. Nah, waktu pas mau itu kan mau tinggal di mana gitu kan. Akhirnya ditinggalin di keluarga Arab waktu itu di sana. Nggak kenal, ya kan. Jadi kayak homestay gitu ya Pak? Kayak homestay. Jadi kebetulan gini lucunya. Jadi kita punya tetangga di depan. Ada orang keluarga Arab gitu ya. Rupanya dia punya keluarga di Singapura. Nah, gara-gara ibu saya ngobrol nih, anak saya mau di sekolah di sana, gini gitu. Ini ngomong, saya punya keluarga. Akhirnya dititipin di sana. Kita ada keluarga Arab. Terus saya bilang sama ibu, kenapa sih Bu, mesti gini. Kamu harus belajar Al-Quran, jangan lupa Islamnya. Dia bilang gitu kan waktu itu. Nah terus, itu umur segitu. Terus waktu umur 9 tuh Pak ya? Ya, umur 9 mau jalan 10. Waktu kilas balik, akhirnya waktu itu kan udah, and I have a son, my first son. Waktu itu umur udah 9-10 nih. Ada ibu saya di situ kan, neneknya nih. Saya bilang sama ibu saya gini, Bu, lihat Bu, gimana sih? Tega ibu ya waktu itu. Kalau cucu beda ya? Kalau sama cucu beda ya? Kalau cucu kan dipegangin, dijagain, kita dibuang gitu. Iya, kalau disuruh Singapura tinggal sama orang Arab ya Pak? Tapi when I look back ya. Akhirnya saya kirim anak-anak saya umur berapa ya? 15-16. Yang laki-laki ya, semua 15-16. Yang itu saya kirim ke Amerika. Saya masukin asrama, semuanya ke asrama. Kenapa? Saya melihat bahwa wow, itu bagian dari proses hidup. Kenapa? Saya pikir itu tega banget gitu kan. Tapi ternyata ibu dan ayah itu menyiapkan saya untuk kehidupan. Karena kan ya itu kehidupan ayah ibu saya memang udah punya. Kayak sekarang saya bilang sama anak-anak selalu, ini kehidupan saya, bukan kehidupan kamu. Kamu harus bangun. Untuk itu kita harus menyiapkan mereka untuk hidup. Betul. Nah, itulah yang mungkin ibu dan ayah saya siapkan. Jadi alhamdulillah Arsyad hari ini jadi begini karena suatu proses kehidupan yang tadi gitu. Pak, value apa yang ayah dan ibu Pak Arsyad kasih ke Bapak yang Bapak masih pegang sampai sekarang? Value, menghargai, ya kan.
ayah sama ibu tuh selalu bicara mengenai manusia. Ayah tuh sangat he love people. Yeah. Kalau dia kerja, dia dibilang dulu macan gitu, galak gitu kan. Tapi sayang. Jadi akhirnya orang-orangnya semua, karena dia bukan ngaco gitu ya, tapi memang untuk membesarkannya. Yeah. Nah nilai-nilai itu tadi, nilai untuk mencintai, menghormati. Lebih lagi tuh kebinekaan. Oke. Itu suatu nilai yang saya pikir itulah yang menjadi budaya keluarga kita. Kan ayah datang dari Sumatera Selatan. Oke. Ibu saya dari Jawa Barat, dari Sunda gitu. Namun terus ternyata waktu pas dua keluarga ini kan banyak menikah macam-macam ya, saat kakak beradik gitu ya, dari ayah ibu deh. Akhirnya ada yang dari Hindu, dari Bali gitu kan. Ada yang dapat orang Tionghoa gitu kan. Ada yang macam-macam lah, ada yang masuk dari Batak, segala macam. Dan itu yang saya rasai misalnya beragam ya jadi Pak. Beragam. Dan itu menurut saya adalah kekayaan gitu. Dan I see that as beautiful gitu ya. Dan itu mungkin itu nilai-nilai juga yang ditanamkan oleh ayah dan ibu saya. And it becomes my values. Yeah. Dan saya berharap itu Indonesian values ya saya rasa. Nah itu yang banyak values yang saya dapat dari ayah. Misalnya disiplin, ya kan, kedisiplinan, harus disiplin gitu kan. Terus harus menghargai, saya katakan tadi. Terus juga ibu mengatakan harus fokus gitu kan, dewasa. Dari 5 tahun ya Pak tuh sudah didoktrin ya untuk dewasa di umur 5 tahun ya Pak. Kata-kata itu benar didoktrin. Tapi akhirnya tadi those values. Iya, itu yang melekat ya. Melekat, penting. Pak, before aku tanya pertanyaan terakhir, pertanyaan pamungkas. Kita mau main game dulu Pak. Jadi game-nya adalah jawab semaunya. Jadi aku akan ngasih Bapak beberapa pertanyaan. Bapak tinggal jawab cepat. Nggak usah terlalu dipikirin. Bapak tinggal melanjutkan aja kata-kataku. Oh gitu. Oke? Boleh latihan dulu dong? Nggak boleh lah Pak. Oke, siap Pak? Oke. Quality time favoritku bersama keluarga adalah? Makan. Oke, Bapak sukanya makan apa? What's your favorite food of all time? My favorite food is nasi. Jadi istilah anything with nasi. Bener sih, kalau nggak makan nasi tuh kayak nggak makan ya Pak? Nggak makan, jadi agak norak dikit mungkin di luar negeri pun nyari nasi. Oke, lunch or dinner? Lunch. Kopi atau teh? Kopi. Jika saya memiliki mesin waktu, saya ingin menyaksikan secara langsung peristiwa sejarah. Opsi sejarah. Iya. Itu non-blok, KTT non-blok waktu Bung Karno tahun 58. Oke. Daerah Indonesia tercantik menurut saya adalah? Semuanya cantik. Makanan daerah favorit saya adalah? Saya suka makan, jadi semua menjadi favorit saya as long as makanan pakai nasi. Oke. Tapi sukanya pedes-pedes. Oke. Career path yang paling unexpectable selama hidup saya adalah? Hari ini. Oke, terakhir Pak. Kebahagiaan menurut saya adalah? Kebahagiaan itu adalah bila mana saya bisa duduk bersama keluarga. Makan bersama, ketawa bersama, dan bicara curhat bersama. Oke. Dan bisa paling utama adalah being vulnerable. Yeah, that's very important. Sangat important. Kalau you cannot be vulnerable with your family, you have not found kebahagiaan. Betul. Capek ya Pak? Capek. Pak, okay. This is my last question. Yes. Our conversation akan stay forever di platform kita, di YouTube ya kan Pak? Kalau misalkan Bapak 5 tahun lagi. Digital print apa? Benar. Digital apa ya? Di digital platform. Kalau misalkan Bapak 5 tahun lagi iseng nih. Bapak nonton lagi episode kita hari ini. Apa yang Pak Arsyad sekarang ingin sampaikan ke Pak Arsyad di 5 tahun mendatang yang sedang menonton? Oh, apa yang saya katakan ini 5 tahun ke depan? Iya, jadi Bapak mau ngomong apa ke diri Bapak sendiri di 5 tahun mendatang? Yang lagi nonton nih, contohnya Bapak 5 tahun mendatang lagi nonton. What message yang Bapak mau sampaikan dari Bapak sekarang untuk Bapak di masa depan? Chat, Anda masih konsisten. Karena this is me. Saya merasa bahwa apapun saya bicara, saya pun insya Allah saya autentik. Oke. Jadi
apapun ya ini ya apa adanya. What you see, what you get. Iya. Jadi apapun saya katakan 5 tahun ke depan cuma bilang konsisten juga loh. Pak, thank you so much. Terima kasih udah. Appreciate, thank you. Thank you so much. Terima kasih. Kita nanti undang Pak Arsyad lagi 5 tahun lagi ya. Kok 5 tahun lama banget ya. Ngobrol yang lain tahun lah. depan lah ya. Kita Ayo lihat ya. ayo Kita lihat apa yang terjadi tahun depan nih Pak. Oh iya, apa yang terjadi? Nah, apa yang terjadi? Apakah Bapak sudah menjadi apa kita nggak tahu. Wih, saya pengennya pengusaha. Oh, Bapak nggak jadi menteri. Kita balik lagi pengusaha lah. Oke, ya udah. Makanya kita lihat ya Pak. Oke, berarti next year kita ketemu lagi. Let's see what happen ya Pak. Thank you. Pak Arsyad, thank you so much. No, thank you so Terima much. kasih teman-teman yang udah nonton Ngobrol Sore Semaunya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.